Bapak Ibu Saudara yang ada di manapun Saudara berada, mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hati kita kepada Tuhan sebelum kita menerima firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini, kami tetap bisa punya waktu untuk menghampiri Engkau. Kami masih punya waktu untuk berlutut di hadapan Tuhan. Kami tahu kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa di hadapan-Mu. Sebab itu setiap pagi kami bertelut di hadapan Engkau, kami minta kekuatan yang baru, kami minta kesegaran yang baru dalam jiwa kami. Kami minta semangat yang baru, roh yang baru, hati yang baru untuk kami semuanya Tuhan. Kami sungguh butuh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkenan dengan persekutuan kami pagi hari ini dengan Tuhan secara pribadi, supaya hati kami kembali diisi dengan firman-Mu, dan firman-Mu itu terus yang mengerjakan sesuatu yang indah di dalam hidup kami. Sesuatu yang baik terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, lingkupi kami dengan hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, di ruang kamar kami mungkin, kami percaya di situ pun ada roh-Mu yang sedang bekerja dan menerangi hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita pagi hari ini bertemu kembali dengan sukacita. Ya, di dunia banyak, di sekeliling kita banyak alasan untuk kita bisa kehilangan sukacita. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Kristus kita selalu punya alasan juga untuk bisa bersukacita. Ya, sebab itu pilih untuk tetap sukacita. Jangan memilih untuk sedih, jangan memilih untuk stres, tapi pilih untuk sukacita. Apapun terjadi, karena sukacita itu kekuatan. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita, kata firman Tuhan. Kita kembali hari ini datang dan kita mau pelajari dalam kitab Keluaran 31. Saya ingin membacakan ada beberapa ayat yang penting dari Keluaran 31 ayat yang ke-12 dan seterusnya. Ya. Keluaran 31 ayat 12 dan seterusnya. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Bapak Ibu Saudara, tentunya perintah ini kita sudah tahu, ya. Perintah ini kita sudah jalankan. Mungkin sejak kita
mengenal Yesus, kita percaya Yesus, kita menerima Yesus, kita jalankan hari perhentian yang diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab ini. Tapi hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata di zaman modern ini banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang sudah kita mulai tinggalkan, abaikan dengan berbagai macam alasan. Ya, kita sudah mulai tidak lagi memperdulikan perintah-perintah Tuhan di dalam firman-firman Tuhan ini. Dan kita punya alasan banyak. Kita bilang ini, itu kan perjanjian lama, itu kan zaman Taurat, itu kan zaman dulu, sudah nggak cocok dengan sekarang, dengan keadaan zaman model sekarang, modern ini. Dan saya cuma ingin katakan begini, kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan, saya ingin di awal khotbah saya ini saya cuma ingin sampaikan begini. Kalau kita mau taat akan firman Tuhan, udah taatlah. Jangan pakai alasan ini perjanjian lama, ini Taurat, ini dan itu dan sebagainya. Karena saya secara pribadi ngalami, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mau mentaati Tuhan, mentaati perintah-perintah Tuhan, bagi saya itu walaupun perjanjian lama, itu zaman Taurat dan ini dan itu, bagi saya itu sama saja. Itu sebuah perintah yang saya harus jalankan, yang kita harus jalankan, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang selalu berpedoman kepada firman. Ya, jangan menjadi, walaupun sekarang dunia kekristenan ini sudah menjadi banyak perubahan, ya, menjadi dunia kekristenan ini begitu modern. Jangan sampai kita punya banyak alasan untuk kita memang sebetulnya kita tidak mau taat. Kita tidak mau taat dan kita punya alasan ini dan itu dan sebagainya. Saya rasa itu sesuatu tindakan yang kurang bijak. Kalau saya memilih untuk apapun yang diperintahkan Tuhan, itu perjanjian lama, mau apa, mau ini, mau itu bagi saya itu sebuah perintah yang saya wajib lakukan. Dan saya tidak bisa berkata-kata ini Taurat dan semuanya kita sudah zaman anugerah, di zaman perjanjian baru dan sebagainya. Itu bagi saya enggak, itu no problem bagi saya. Sebab itu saya ajak juga Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun saudara berada, marilah kita kalau mau taat akan Tuhan, taatlah. Ya. Dan kalau memang saudara ini hatimu belum mau taat, memang orang yang tidak mau taat itu macam-macam akan mengeluarkan berbagai macam alasan ini dan itu. Jadi alasannya itu sebetulnya memang hatimu belum taat akan Tuhan sepenuhnya. Sehingga ada alasan muncul macam-macam. Tetapi kalau kita mau taat akan Tuhan sesungguhnya, kita mau berserah kepada Tuhan dan mau mentaati semua perintah Tuhan, sebetulnya alasan-alasan itu tidak masuk akal. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat hari ini ada beberapa kali dikatakan dalam ayat-ayat yang saya baca, harus kamu pelihara hari Sabat sebab itulah hari kudus bagimu. Ya, itu hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah ia dihukum mati. Yang saya temukan di situ dari ayat 12 sampai ayat yang ke-17, ada kata-kata 2 kali pastilah ia dihukum mati, itu ada 2 kali. Jadi artinya begini, firman Tuhan itu sudah memberikan sebetulnya itu menata hidup kita ini rapi sebetulnya. Yang membuat ruwet itu sebetulnya kita sendiri. Kalau kita mau ikut firman sebetulnya itu hidup kita akan menjadi tertata lah. Itu yang saya alami seperti itu. Jadi kalau kita mau nurut firman sebetulnya hidup kita ini akan menjadi rapi, menjadi teratur, menjadi lebih baik gitu. Dan kalau kita menjalani hidup ini dengan teratur, dengan rapi, pasti hasilnya juga luar biasa kan begitu.
Iya kan, kalau kita tahu kita punya anak-anak waktu dulu kecil-kecil, kalau dia sudah anak ini anak yang disiplin, anak yang rapi, anak yang teratur gitu, jam-jamnya teratur, pasti dia itu hasil dari kehidupan yang seperti itu pasti lebih baik daripada orang yang sembarangan, serampangan, nggak mau diatur, maunya sendiri dan sebagainya. Nah, hari ini kita belajar hari Sabat. Sabat itu artinya perhentian, saudara. Bukan artinya secara letterlek saja, secara harafiah saja hari Sabat itu hari Minggu, misalkan hari tepat kita beribadah. Itu memang. Itu enggak boleh diselewengkan juga. Jadi hari Sabat itu hari perhentian Tuhan yang kita harus kuduskan, kita enggak boleh bekerja apa-apa, dan kita cuman beribadah kepada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kata Sabat itu adalah perhentian. Saudara, ternyata banyak orang Kristen di hari yang Tuhan suruh menguduskan hari Sabat itu, dia pergi ke gereja, dia pergi beribadah, tetapi sebetulnya dia tidak mengalami perhentian yang sesungguhnya di dalam jiwanya. Ya, kita pikir gini, oh sudahlah, oke lah, aku taat lah setiap hari Minggu, istilahnya begitu. Aku pergi ke gereja, kalau dulu sebelum pandemi mungkin 2 jam, sekarang sesudah pandemi sekarang 1 jam saja, ya, atau 1,5 jam, atau 1 jam lebih sedikit, ya, sudah puas. Dia puas dengan 1 jam lebih, puas dengan 2 jam itu dia ada di gereja, dan dia sudah merasa sudah taati firman. Padahal sebetulnya hari Sabat itu adalah hari perhentian di mana kita ini fokus kita kepada Tuhan, fokus kita kepada hal-hal yang penting yang kita mesti tata lagi dalam hidup kita untuk menghadapi hari 6 hari, 7 hari ke depan, ya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ini kan lupa diri. Karena kita sudah terlalu sibuk, ya. Termasuk hamba-hamba Tuhan terlalu sibuk pelayanan juga. Dan orang awam sibuk bekerja. Kita ini 6 hari sudah sibuk bekerja. Hari ke-7 kita cuma puas datang ke gereja 1 jam, 2 jam, udah selesai. Tapi yang penting gini, yang saya ingin bahas sedikit yang mungkin bagi saudara ini kurang penting, tetapi sesuatu yang kita harus perhatikan. Di hari Sabat, sebetulnya kita merenung 6 hari yang sudah kita jalani, bagaimana kehidupan kita dari hari pertama sampai hari ke-6, itu namanya perhentian. Jadi kita merenung apa yang salah yang kita sudah lakukan. Apa dari hasil minggu ini yang kita sudah baru jalani, hasilnya bagaimana, dan apa saja yang terjadi. Sebetulnya kita punya waktu untuk mengevaluasi. Kita punya waktu untuk mempelajari flashback 6 hari yang sudah berlalu, 6, 5, 4, 3, 2. Dan 1 hari yang terakhir itu, hari pertama sampai hari ke-6 dan hari ke-7 itu kita mereview lagi. Nah, sebetulnya itu sesuatu yang baik yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu Saudara. Di samping di hari itu kita beribadah kepada Tuhan, hati kita arahkan kepada Tuhan, hati kita tujukan kepada Tuhan, walaupun 6 hari yang sudah berlalu itu adalah 6 hari yang berat, 6 hari yang penuh perjuangan, 6 hari yang sangat kita bergumul dengan banyak sekali masalah. Dan hari itu adalah hari ke-7 di mana kita bisa merenung semua yang terjadi. Apa kesalahan-kesalahan kita? Apakah kita ini sudah terlalu melangkah jauh tanpa pimpinan Tuhan? Kadang-kadang kan kita bisa seperti itu, Bapak Ibu. Kita kalau nggak mereview hati kita baik-baik, kadang-kadang kita ini sudah melangkah jauh mendahului Tuhan. Kita ngerti bahwa seharusnya ketika kita berjalan bersama Tuhan, itu ada satu penyertaan Tuhan.
ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada sebuah perlindungan, penyertaan, tuntunan yang kita butuh itu setiap hari. Sangat butuh itu. Ya. Tapi seringkali kalau kita nih sudah lupa diri, kurang banyak merenung, kurang ada waktu untuk perhentian, kita ini sudah lupa bahwa banyak hal yang sebetulnya kita jangan melangkah dulu. Banyak hal yang sebetulnya kita jangan bertindak dulu. Menanti komando dari Tuhan, menanti tuntunan Tuhan, tapi kita sudah berjalan terlalu jauh. Gitu. Dan akhirnya banyak hal yang terjadi yang menyakitkan kita, ya, hal-hal yang membuat kita gagal dan sebagainya. Sebab itu hari Sabat itu sebetulnya hari perhentian yang sungguh-sungguh kita mesti lakukan. Dan di situ dikatakan kenapa kita harus memelihara hari Sabat, ya? Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu. Tadi kan saya bilang, 6 hari kita bekerja, kadang-kadang kita sudah lupa diri. Kita sudah terlalu jauh mendahului Tuhan, ya. Dan hari Sabat itu sebetulnya kita merenung, oh iya ya, aku ini kok sudah sampai seperti ini ya. Seharusnya aku nih menunggu tuntunan Tuhan. Sebetulnya aku tidak boleh mendahului Tuhan dan sebagainya. Di sana dikatakan peringatan antara aku dan kamu. Artinya gini loh saudara, artinya gini. Jangan sampai kita nih lupa gitu loh. Kita nih selalu butuh Tuhan, peringatan antara aku dan kamu. Aku dan kamu ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Ya, aku dan kamu ini sebetulnya harus selalu satu gitu ya. Antara Tuhan dan kita ini harus selalu menyatu. Jadi di hari Sabat itulah saat yang kita benar-benar harus pakai. Kita sungguh-sungguh benar-benar merenungkan semua kejadian-kejadian 6 hari yang lalu, dan kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan sebuah hati memperingati bahwa aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Dan kalau 6 hari yang sudah kita lalui itu 6 hari yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa, 6 hari yang penuh dengan sukacita, 6 hari yang penuh dengan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu di hari ke-7 pun itu kita harus berhenti memperingati antara aku dan kamu. Itu artinya, wah, kita tidak boleh lupa, aku berhasil dalam 6 hari itu karena Tuhan. Tidak bisa, tanpa Tuhan kamu bukan siapa-siapa. Ya, jadi firman Tuhan ini sungguh-sungguh kita butuhkan. Itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Anak cucu cicit kita tuh harus diajar seperti itu. Ya, bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tadi sudah berkata bahwa hari Sabat itu adalah hari perhentian, di mana kita harus merenungkan lagi apa yang sudah terjadi. Tadi saya sudah berkata bahwa 6 hari yang gagal atau 6 hari yang sukses, berhasil, kita tidak pernah lupa dan kita memperingati antara aku dan antara Tuhan dan kita. Di samping itu ketika kita datang pergi beribadah kepada Tuhan, walaupun di masa-masa pandemi ini gereja belum normal, ya kan, ada banyak gereja yang masih belum buka hari Minggu, ada gereja yang sudah buka dan ada gereja yang sudah normal, dan ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak jemaat yang juga masih belum berani melangkahkan kakinya ke rumah Tuhan untuk beribadah. Oke lah, kita tetap beribadah di rumah secara online, karena dalam 1 tahun 14-15 bulan ini kurang lebih kita sudah mulai terbiasa dengan online itu kan. Nah, tapi pada hari itu saya ingin sampaikan gini, ketika kita beribadah pada hari Sabat itu, ya, apa yang kita harus lakukan? Kita lihat di dalam kitab Mazmur 100. Ya. Mazmur. Ya. Kita mau lihat sebentar, banyak orang pergi hanya beribadah, ya. Asal datang ke gereja, sudah apa yang dilakukan di sana ya enggak peduli, pokoknya dia sudah duduk dan sudah puas.
Saya ingin meluruskan apa yang menjadi kebiasaan saudara yang salah. Mazmur 100 ayat yang kedua. Kita mau lihat sebentar. Mazmur 100 ayat yang kedua berkata begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ya. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ini loh. Kalau kita mau menguduskan hari Sabat, di samping kita mau berhenti merenung 6 hari yang sudah kita lewati, apakah kita sudah jauh mendahului Tuhan atau enggak, ya. Di samping itu di hari Sabat yang kita harus kuduskan, kita datang beribadah kepada Tuhan, memperingati antara aku dan kamu, kata firman Tuhan. Kita sungguh merasa butuh Tuhan, tidak bisa lepas dari tangan Tuhan. Di samping itu ketika kita beribadah, jangan lupa ada satu pesan firman Tuhan. Kalau kita beribadah, kita harus beribadah dengan sukacita. Ya, kita harus beribadah dengan sukacita. Di sana dikatakan, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sorak-sorai ini artinya tanda kegembiraan, tanda sukacita. Ya, ini yang harus kita catat juga di dalam perikop memperingati, menguduskan hari Sabat, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sungguh makin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Kenapa kita harus datang dengan sorak-sorai? Ya, kenapa kita harus datang dengan sorak-sorai? Kenapa kita tidak boleh datang dengan sedih-sedih? Jadi mulai hari ini, saudara, ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kita harus, sikap hati kita ini harus benar dulu. Tidak bisa asal langsung datang dengan tanpa persiapan hati. Yang penting kalau kita datang kepada Tuhan itu kan persiapan hati ya. Persiapan secara fisik ini juga penting, tapi yang paling penting itu secara hati. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan tanpa persiapan hati yang benar. Ya. Dan ingat perintah Tuhan, datanglah dengan sorak-sorai. Datanglah dengan sukacita. Ya. Karena firman Tuhan berkata di kitab 1 Tesalonika, ya, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, senantiasa itu artinya setiap saat. Apapun yang terjadi arti senantiasa. Senantiasa itu artinya jangan pernah tidak, kan gitu. Kalau kita mau artikan. Apalagi dalam beribadah kepada Tuhan. Ya. Karena gini, orang yang datang dengan sukacita, dia akan merasakan kehadiran Tuhan. Gitu loh. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan dalam sebuah ibadah, dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Dan dia justru menyalahkan gerejanya. Justru menyalahkan hamba Tuhannya. Justru menyalahkan diaken gereja itu. Kok gereja ini tidak ada sukacita ya? Nah, beberapa waktu yang lalu, saya ini ngalami sebuah kejadian. Tiba-tiba mama saya yang sudah berusia 90 tahun, itu tiba-tiba papa saya telepon bahwa mama ini sekarang kok enggak mau ngomong. Mama ini kok diem saja. Saya dilapori begitu, ini saya nih ya merasa aneh, kenapa mama tiba-tiba mogok enggak mau ngomong gitu ya. Lalu saya datang ke rumahnya dan saya masuk ke kamarnya. Ya memang setiap hari hampir 100% dia sudah berbaring di tempat tidur. Dia waktu itu miring ngadep tembok. Saya datang, lalu saya panggil dia, saya sapa dia, saya pegang tangannya. Lalu dia balik sedikit, dia sebut nama saya, Chong Han, dia bilang begitu 2 kali. Lalu dia kembali lagi, saya ajak ngomong, saya pancing-pancing untuk ngomong. Saya ajak dia tanya ini, tanya itu, tapi dia enggak ada respon. Saudara. Dan waktu harus dikasih makan oleh susternya, dikasih minum dan sebagainya, dia rapat mulutnya, enggak mau ngomong, enggak mau terbuka. Itu sampai berhari-hari Bapak Ibu Saudara. Sampai dari hari Minggu sampai hari Kamis. Saya ingat Kamis waktu itu hari Lebaran, hari kenaikan 13 Mei. Itu saya panggil dokter pagi-pagi. Karena mulai Minggu, Senin, Selasa, Rabu, orang tua saya ini, mama saya ini
dia enggak sakit apa-apa, tapi fisiknya sudah lemah jadi banyak di tempat tidur. Dan saya panggil dokter, langsung dokter, dan suhunya juga panas. Lalu saya panggil dokter hari itu Kamis pagi, dokter bilang ini harus di CT scan, harus dibawa ke rumah sakit pakai ambulans. Saya ini 13 Mei ini ada ibadah kenaikan dan saya ini lagi setengah 10 saya ini harus melayani berkhotbah. Saudara, saya datang ke sana setengah 8, jam 8, lalu istri saya sampai enggak ke gereja, dia harus temani mama saya untuk ikut ambulans dengan susternya, dengan beberapa orang di sana untuk mengantar dia ke rumah sakit. Dan ternyata mama saya ini mengalami dehidrasi yang berat. Jadi tubuhnya itu mengalami kekeringan karena selama beberapa hari tidak kemasukan air, tidak kemasukan makanan dan sebagainya. Harus harus diinfus dengan cairan, dengan apa lagi gitu, saya lupa. Bapak Ibu Saudara, saya ingat pada waktu 13 Mei itu hari yang paling berat bagi saya. Karena jujur ketika saya tidak bisa mengantar mama saya pergi ke rumah sakit itu, saya merasa aduh saya ini anak laki-laki yang saat dia butuh saya tidak bisa karena saya melayani Tuhan. Tapi waktu di ibadah itu saya tetap pegang firman Tuhan. Itu saya bilang begini, Tuhan, aku harus beribadah dengan sukacita. Walaupun aku hari ini sedih melihat kondisi mama seperti ini, saya tetap harus bersukacita. Saya tetap harus melayani dengan sukacita. Saya harus tetap melayani dengan baik sampai jemaat terberkati. Karena saya percaya begini, karena firman Tuhan yang berkata bahwa bersukacitalah senantiasa, itu pun bagi saya saat saya harus mengalami banyak kesedihan dengan orang tua saya. Dan itu saya harus jalani Bapak Ibu Saudara. Saya bukan cuma bersukacita ketika semua baik-baik, ketika semua sehat, ketika semuanya tidak ada masalah. Tapi saya harus bersukacita justru kata senantiasa itu yang terus terpatri di pikiran saya di saat semua tidak mendukung. Dan waktu itu saya melayani Tuhan, saya ingat sekali bukan karena kuat dan gagah saya. Tapi saya tidak memperlihatkan sedikit pun, bukan saya belajar jadi orang munafik, bukan. Tapi saya tetap sukacita di hadapan jemaat, saya tetap melayani dengan semangat. Saya tidak perlu bicarakan itu di mimbar, saya tidak perlu umumkan itu di mimbar, nggak perlu. Yang penting jemaat terberkati dengan hari yang kita peringati kenaikan Yesus ke surga hari itu. Dan saya tidak perlu ngomong ke sana kemari, saya tidak perlu cari belas kasihan orang. Saya cuma butuh kekuatan saja secara pribadi. Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa ketika engkau menguduskan hari Sabat. Pertama, pakai itu hari perhentian itu untuk kita merenungkan apa yang sudah terjadi 6 hari yang lalu. Apakah kita terlalu jauh mendahului Tuhan? Apakah kita sudah baik bersama Tuhan? Dan jangan lupa dalam ibadah yang kau lakukan, beribadahlah, tapi beribadah dengan sukacita. Supaya semua ibadahmu adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Biar firman-Mu yang firman yang mengajarkan kami selalu dalam hal-hal yang benar dalam kehidupan kami, itu tetap kami lakukan dan tetap kami perhatikan. Kami tidak punya alasan itu perjanjian lama, itu Taurat dan zaman indah zaman itu. Tapi kami tetap perhatikan semua perintah-perintah Tuhan. Karena hati kami selalu terbuka untuk terus berubah, termakin menjadi baik. Untuk mentaati firman-Mu sampai sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya tangan Tuhan terus ada bersama jemaat-Mu. Setiap saat, setiap hari. Tangan kami tidak pernah dilepaskan oleh tangan kanan Allah yang kuat itu. Dan tangan Tuhan itu terus memegang kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami tetap bisa tegak berdiri
di masa apapun yang kami alami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kesehatan, kekuatan, iman yang teguh, hati yang makin lembut di hadapan Tuhan, dicurahkan dalam kehidupan semua jemaat Tuhan, yang setiap pagi datang merindukan Tuhan dalam ibadah doa pagi ini. Dan kami percaya ibadah doa pagi yang kami selalu lakukan dengan setia dan sungguh-sungguh, itu menghasilkan hal-hal yang luar biasa, yang dianggap manusia doa pagi ini adalah sesuatu yang tidak berarti, tapi di hadapan Engkau itu sesuatu yang sangat berharga, dan kami hargai itu juga Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus berkat-Mu dicurahkan untuk semua jemaat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.